terhadap industri. Jadi mestinya ada gugus tugas untuk ini dan kita harus cepat. Kalau tidak, ya kita susah mengerem eskalasi biaya obat. Berikut, moderator ya. Peran serta satu saja. Ya kita ini terkenal jadi rujukan tentang community participation dan posyandu. Itu sangat memberi inspirasi pada konsep primary health care. Puskesmas kita mulai tahun 69, deklarasi Alma itu tahun 78. Kita 9 tahun sebelumnya sudah. Dan posyandu kita berkembang jadi poskester dan lain-lain. Satu gagasan nih Pantos ya. Bisa nggak peran serta posyandu, poskester, posbindu, ada poskesra, pos kesehatan remaja sekarang di Depok itu ya. Kita link dengan desa. Ya, karena ada dana desa tadi. Misalnya dalam mengintervensi anak-anak stunting. Jadi stunting ini Bapak sekalian bisa berbeda-beda kausanya. Ada satu kena perceraian, satu kena working parent. Satu meter terus kenapa? Sumurnya hanya 1 meter dari septic tank. Yang satu ISPA terus pneumonia, ventilasi tidak ada. Biarkan desa menyelesaikan masalah itu dan intervensinya individual spesifik. Saya kira di Garut dimulai coba itu ya. Stunting ini tidak bisa massal begitu ya, by name by address. Nah, dana desa sangat potensial. Ada 75.000 desa. 1 miliar saja sudah berapa? 75 triliun uang itu, 20% untuk kesehatan. Kan cukup besar. Berikut. Peran serta, nah pembiayaan, maaf Pak moderator sedikit ya. Tadi Prof. Laksono juga. Saya concern dengan UKM, promotif preventif, orangnya tidak ada. Promotif preventif, uangnya juga enggak ada. Uangnya itu tertumpu pada BOK, Bantuan Operasional Kesehatan yang dulu dimulai dengan Bu Endang. Maaf Pak Kris, dulu saya usulkan itu, langsung dari Bu Menteri ke Puskesmas. Ya kita bingung cari penyaluran lewat TP bermasalah. Tahun 2016 ya lewat DAK non fisik. Lah kalau namanya DAK itu bagian APBD. Kalau APBD DPRD punya hak budget. Tunggu penetapan anggaran dulu baru boleh direalisasi. Lah sakit itu nggak menunggu ketok anggaran, penimbangan ini itu masalah kita. Di Majalengka Jenepo dulu itu bulan Juni Pak Kris baru keluar ya. Nah, sehingga manuver dinas bagaimana caranya itu. Jumlahnya yang merangkap pelan-pelan, saya pernah ngusulin ke Bu Naf itu bisa nggak Bu? 15 triliun. DAK non fisik. Buat apa? Nanti saya ceritakan. Jadi begini, saya coba hitung ini ya Bapak sekalian agak kasar. Kalau kita menggunakan Permendagri 59, menghitung kebutuhan SPM dan program lain Pak Kris itu perlu kira-kira 20 triliun. Minimal. Oke, kasih dulu. Saya mengatakan lebihkan. Kenapa? Bisa nggak kita masukkan Jaspel dalam DAK non fisik BOK? Kenapa kapitasi ada Jaspel? Apa kurang terhormat orang nyemprot nyamuk dengan yang mengobati pneumonia? Nah, kalau saya masukkan misalnya 60% 20T itu adalah operasional UKM, 40% Jaspel perlu 13,3 triliun, jadi perlu 33 triliun. Banyak nggak itu? Bandingkan saja dengan PBI, sekarang 25,5 triliun untuk kuratif. Ya saya belum menjawab dari mana uangnya, tapi saya kira justified. Baru UKM ini ada gulanya. Ya, tempatkan tenaga, kasih uang banyak, ada yang serap, kasih Jaspel. Jadi Jaspel itu kalau menurut undang-undang yang kapitasi tidak boleh untuk UKM, Pak Kris. Dalam undang-undang 40 disebut itu UKP. Cuma dulu Bu Naf tidak mau, ini merusak teamwork. Ya kalau mau nggak usah dari situ. BOK kita sediakan Jaspel. Jadi kalau bisa Pak Antos ya, dari mana uangnya biarkan Pak Antos yang mikir. Saya kan cuma ngitung aja, 33 triliun itu minimal ya. Nah saya dengan itu barangkali bisa ya statement policy kita promotif preventif bisa menjadi realita di lapangan. Karena BOK lah tulang punggung penganggaran UKM. Promotif preventif. Ya, kemudian tenaga puskesmas tadi untuk pelaksanaan. Jadi dua ini paket tenaga dengan orang. Berikut. Nah, yang kedua membiayai UKP. Ya, kita sudah tahu defisit itu coba eksponensial 3,45 triliun, 5,8, 9,4, 9,2 harus konon sekarang katanya bisa 14 triliun defisit ya. Saya 2 tahun menjadi ketua tim kendali mutu, kendali biaya BPJS ya. Defisit itu adalah uang masuk lebih kecil daripada uang keluar. Dalam bahasa akuntannya itu cash inflow lebih kecil daripada cash outflow. Jadi kalau kita mau mengetahui kausanya dan remedinya kita lihat
cash inflow itu dari mana? Dari premi. Nah, premi kita sekarang ini didasarkan pada pengalaman PT Askes dan Jamkesmas dulu. Biasanya kalau asuransi kita mulai terjadi moral hazard, mesti cepat-cepat dihitung kembali aktuarianya itu dengan level utilisasi sekarang. Tapi itu memang kalau merubah peraturan itu seperti kapal tanker ya, diputar setirnya di sini, nanti beloknya di Klaten gitu ya, lama gitu ya. Jadi mesti cepat menurut saya itu. Yang kedua, kenapa cash inflow ini bermasalah, Bapak sekalian? Memang peserta non PB ini banyak yang nakal. Waktu saya masih ketua tim kendali biaya itu, Pak Kris, dari KPK saya dapat data. Pada tahun 2017, 10.800.000 peserta non PBI tidak membayar premi secara teratur setelah dilayani. Jadi ada ulah peserta juga itu, Pak. Ya, udah salah maki-maki biasanya lagi itu kan. Yang ketiga, Pemda. Pemda banyak yang tidak on time bayar premi. Kenapa? Nunggu penetapan anggaran. Dibayar tapi telat. Ya BPJS kan tiap bulan bayar inasi biji, bayar kapitasi. Jadi cash inflow-nya bermasalah begitu. Saya menyarankan ya cepat rekalkulasi premi, cari cara cerdas bagaimana agar yang non PBI bayar teratur, apakah sanksi, denda dan sebagainya, ya kan? Non PBI ini ya Pemda itu ya politis, tergantung kapan anggaran ditetapkan Pak Kris. Mereka nggak bisa bayar setor ke BPJS itu. Itu cash inflow yang poin-poin, banyak hal lain. Tapi kita lihat cash outflow. Nah, di dalam peraturan sekarang, Perpres tentang benefit package, dimasukkan untuk rawat inap itu boleh kelas 3, kelas 2, 1 VIP. Ya, dengan kenaikan premi yang nggak setara dengan cost. Orang milih yang kelas berikut. Itu Perpres. Undang-Undang 40 mengatakan satu kelas sama, kayak miskin flat kelas 3. Kenapa Pak Presiden nggak konsisten? Saya menyarankan kembalikan ke kelas 3 sesuai undang-undang atau undang-undangnya dirubah. Lah kalau orang mau naik kelas gimana? Silakan bayar on top. Itu ya. Nah, saya juga menyarankan strategic purchasing dalam proses nanti ada kawan-kawan rumah sakit ya. Pembayaran inasi biji berbasis kinerja. Nah, kebetulan saya ketuanya, sekarang diharapkan bulan Mei sudah ada Permenkesnya. Saya melibatkan semua profesi, persi, ya, angkatan, rumah sakit, biar nanti keputusan itu disusun oleh klien. Serahkan ke menteri Permenkes, jadi kalau nggak bisa protes lagi begitu. Ada satu hal yang saya tidak tulis, Bapak sekalian ya, saya juga berpikir, kenapa kita tidak terapkan urun biaya? Ya, ini kan sangat populis, gratis, you name it, we cover it, kan begitu ya. Tidak ada cost sharing. Padahal kalau misalkan ditetapkan saja ya, untuk rawat jalan rumah sakit katakanlah 50.000. Rokok sekarang satu bungkus berapa? 20 ya. Ya 3 bungkus rokok bisa kan tidak tiap bulan sakit. Jadi sesuai dengan ability to pay. Tetapan kecuali katastrofik jangan. Orang kaya juga jadi miskin. Tapi ini belum ditangkap potensial dari penduduk. Padahal di dalam Undang-Undang 36 tujuan pembangunan adalah kemandirian, ownership. Tapi ya ini gratis. Saya nggak masukkan di sini karena sebenarnya saya ingin analisis dulu ability to pay gitu. Kemampuan membayar Indonesia itu tinggi termasuk yang miskin. Jadi Bapak sekalian, tadi kan bicara soal pajak rokok ya. Tahun 2017 sales rokok itu 317 triliun di Indonesia. Ya, 68% dari kuintil terbawah, 54. Orang miskin itu, makanya saya mengatakan Indonesia harus bangga ini punya large number of poor people yang sangat generous. Ya, orang miskin Indonesia sangat dermawan. Karena orang itu larinya ke 4 pabrik rokok begitu. Ya, Philip Morris dan sebagai pelan-pelan gitu ya, jadi masuk blacklist saya. Tapi ya itulah uang itu larinya. Lah kenapa RCTI belum ditandatangani? Dari 317 triliun itu Dirjen Pajak dapat 149 triliun, Pak. Gede itu. Makanya kemarin waktu ada Perpres menggunakan pajak rokok untuk nutupin defisit, yakni protes. Saya juga protes. Sebab defisit bukan orang miskin. Tapi kenapa ditutupi dengan pajak rokok yang notabene sebagian besar dari orang miskin. Tadinya orang yang kok kita bawa ke Mahkamah jangan. Terus saja surat ini temporary, setahun ini boleh, tahun depan jangan lagi begitu, mudah-mudahan. Itu tentang ability to pay. Jadi sebetulnya berkemampuan
Ya orang miskin juga sebungkus rokok masih itu 15.000. Kalau puskesmas kita tarifi 500, 1.000 masih bisa. Kan tidak tiap bulan sakit. Ya, tapi kalau katastrofik jangan kita tanggung. Jadi ada ownership, ada kemandirian di situ. Berikut, mungkin sudah terakhir. Tidur. Puskesmas ini saya harus omongkan nih, karena saya pernah kepala puskesmas, Pak Kris pernah gitu ya. Saya agak miris ini ya, seakan-akan puskesmas terjerumus menjadi klinik pengobatan sejak JKN. Ya, oleh karena perlu langkah cepat kembalikan dia ya sebagai otoritas pembina kesehatan wilayah. Jadi saudara saya telah menipu model-model primary healthcare. Puskesmas ini adalah termasuk satu ya model health services yang mengintegrasikan UKM UKP. Ada DBD rawat nyamuk, ada TBC rawat cleaning perilaku. Itu puskesmas. Jadi kita jangan rusak itu puskesmas itu. Saya pernah kepala puskesmas dan kita lakukan itu semua, ya. Dan dia merupakan otoritas perpanjangan tangan Dinkes dalam membina kesehatan wilayah. Jadi jangan main-main itu. Otoritas yang disampaikan oleh Pak Edward Sigalingging tadi, Presiden itu menetas ke puskesmas. Ya, beda dengan klinik. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor tingkat kecamatan karena banyaknya HIAP tadi, Health in All Policy, sosial determinan. Ya, melaksanakan UKP, iya. Bahkan sekarang bisa menjadi gatekeeper-nya rumah sakit. Karena rumah sakit UPT dinas, puskesmas UPT dinas, nah puskesmas vertikal itu aspek medis, teknis itu pembinanya dan rumah sakit, Pak. Ini perlu kita rumuskan ke depan. Baik, mungkin saya sudah lewat waktu 1 menit, 2 menit, Pak Moderator, mohon maaf, tapi puas sekarang sudah menyampaikan semua. Karena kalau bicara sistem parsial, saya melanggar prinsip holistik komprehensif. Jadi semua harus saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bangun semua. Jangan-jangan ada yang tidur ini. Baik, saya ingin mendapat apa ya? Menurut pendapat Anda gimana pembiayaan kesehatan itu? Bisa nggak dia berdiri sendiri atau bagaimana? Apa ruang lingkupnya gitu? Silakan ada yang mau menyampaikan satu dari video tadi. Ya, ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau perasaannya setelah melihat video tadi? Oh, pembiayaan kesehatan itu kayak gini ya. Oh, kayak gini ya. Atau perlu saya kasih bahasan dasarnya dulu ya, basicnya dulu ya. Tapi dari gambaran tadi gimana menurut Anda? Dia kompleks ya. Pembiayaan kesehatan, ekonomi kesehatan itu hal yang sangat kompleks dan pasti akan mempengaruhi banyak sektor, banyak elemen. Setiap subsistem akan sangat dipengaruhi oleh hal ini. Ya, apakah dia jalan berlangsung atau enggak, dievaluasi, bagaimana evaluasinya, harus dimerge dengan program yang lain, dilanjutkan atau enggak, dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya program, kebijakan-kebijakan pun juga sangat dipengaruhi yang namanya subpembiayaan kesehatan. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan dulu nih. Nah, jangan sampai ngeliat video aja tapi nggak paham ya maksudnya. Saya nggak harapan saya nggak seperti itu. Harapan saya Anda memahami konteks dari video, isi, konten, dan konteksnya apa. Oh, maksudnya ke sini, bisa menyimpulkan. Silakan. Atau masih bingung?
Iya. Jangan-jangan masih bingung ya? Oke. Baik, kalau gitu saya beri video saya tentang tentang pemahaman konsep dasarnya pembiayaan kesehatan. Pasti pembiayaan itu batas-batasannya, ruang lingkupnya, hingga nanti bisa lihat. Saya beri video ini, maksud saya beri pemahaman yang standar ya, jadi setiap kelas itu sama. Baru nanti kesempatan diskusi itu tolong dimanfaatkan betul. Apa yang belum jelas itu ditanyakan. Ya. Jadi kita kelasnya itu bukan kelas ngetel video, enggak. Maksud saya itu, kalau dulu kan setiap kali ngomong beda, setiap kelas beda. Dan saya khawatir kalau ada beberapa hal yang tidak tersampaikan. Jadi dengan seperti ini kan semuanya dapat sama, hanya nanti pendalamannya tergantung dari pemahaman masing-masing. Pendalamannya tergantung dari bagaimana kualitas diskusi kita. Filenya belum saya share ya di ini ya. Belum saya share di MMP. Oh ya, maaf ini. Ya ini apa hari ini saya share. Kalau tadi kita melihat video tentang bagaimana sih sistem pembiayaan di pembiayaan kesehatan di negara itu kompleks ya. Jawabannya kompleks sekali ya, dan ternyata menarik. Ya menarik ya kompleks. Nah setidaknya video itu bisa memberikan gambaran ya, kepada Anda tentang mau kemana sih ngomongin pembiayaan ini, mau kemana sih ngomongin ekonomi kesehatan ini. Nah, di video tadi beliau sudah sampaikan bahwa seperti itu. Semuanya terhubung dan terkonektif dengan yang namanya duit. Ya. Kita bicara ekonomi, efisiensi, efektif enggaknya, harus jalan, harus diintegrasikan dengan program satu dengan program yang lain semuanya, karena timbangannya adalah ekonomi, finansial. Baik, saat ini kita akan coba bahas sesuatu yang lebih sederhana, yang dasarnya dulu. Kita akan bicara tentang konsep pembiayaan kesehatan. Sekali lagi, kalau Anda sudah mendapatkan ya ilmu pemahaman tentang sistem kesehatan nasional ya, ada subsistem, ada beberapa subsistem yang mendukung, yang membangun dan menentukan bagaimana bentuk sistem kesehatan yang dijalankan. Ya di Perpres 76 kalau nggak salah ya, Perpres 76, bahkan nanti Anda googling tentang sistem kesehatan nasional. Di mana kalau dilihat dari itu, subsistem kesehatan nasional, salah satu subsistemnya adalah pembiayaan kesehatan. Nah, pembiayaan kesehatan ini akan membentuk dan mewarnai bagaimana bentuk, bagaimana warna, bagaimana jenis, bagaimana karakter suatu sistem kesehatan suatu negara. Apakah hanya sistem yang terbentuk nanti? Tidak. Subsistem pelayanan kesehatan pun juga akan terpengaruh oleh yang namanya subsistem pembiayaan kesehatan. Bagaimana subsistem SDMK juga akan terpengaruh dengan yang namanya subsistem pembiayaan kesehatan dan subsistem yang lain. Mereka akan saling berkaitan, mereka akan saling mempengaruhi, ya, sehingga itu akan membentuk bagaimana wajah dari sistem kesehatan suatu negara. Nah, 72, maaf ya, di Perpres 72. Subsistem pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian,
dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini prinsipnya di sini ya. Kalau dari definisi ini kita bisa tahu apa sih yang dilakukan di pembiayaan kesehatan itu. Di situ ada upaya penggalian. Apa itu upaya penggalian? Ya, mencari sumber dayanya. Sumber dananya, dari mana sumber dananya ya? Penggalian. Setelah dana itu terkumpul, maka kegiatan yang berikutnya adalah apa? Mengalokasikan. Mengalokasikan, menyiapkan. Oh, sekian persen nih untuk program TB, sekian persen nih untuk program DB, sekian persen nih untuk program malaria, sekian persen untuk mendukung JKN, ya, untuk subsidi premi-premi masyarakat yang tidak mampu dan lain sebagainya. Ada pengalokasi, ya. Setelah dialokasikan, setelah ditata seperti itu, ditata sedemikian rupa, maka yang terakhir adalah bagaimana pembelanjaannya, ya, bagaimana pembelanjaannya, bagaimana mengeluarkan pembelanjaan duitnya. Sudah sesuai belum dengan aturannya? Ya. Bagaimana transfernya, bagaimana distribusinya? Duit ini didistribusikan dalam program apa? Didistribusikan pada level mana? Ya, 3 hal itu: penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan. Nah, masih dalam Perpres 72, Anda perhatikan di sini bagaimana peran pembiayaan kesehatan. Di mana pembiayaan kesehatan? Di mana pembiayaan kesehatan? Ada yang nemu? Nah, pembiayaan kesehatan, apakah dia di sini? Tidak. Penelitian pengembangan? Tidak. Lingkungan, pemberdayaan, upaya kesehatan, fasilitas, manajemen. Nah, ini pembiayaan. Sebenarnya di sini ya, di nomor 3. Sistem kesehatan ini akan terbentuk dari determinan sosial, budaya, agama, ilmu teknologi, ekonomi, fisik, biologi, politik, dan hukum. Nah, subsistem pembiayaan kesehatan ada di lingkungan ekonomi. Dia akan mempengaruhi, dia akan menjadi determinan secara ekonomi. Di sini sumber daya kesehatan ini termasuk dalamnya adalah subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, dan subsistem persediaan farmasi. Ini adalah sumber daya kesehatan. Nah, dia akan berinteraksi, dia akan mempengaruhi, dia akan menjadi determinan dalam pembentukan pemberdayaan masyarakat. Aktivitas manusia, aktivitas masyarakatnya, bagaimana peran aktif masyarakatnya. Ya, di sini dia akan mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Sehingga dari pemberdayaan masyarakat akan terbentuk, akan terlihat upaya kesehatan yang dibutuhkan. Upaya kesehatan yang menjadi kebutuhan atau menjadi tuntutan di masyarakat. Seperti kelas primer pun sekunder. Ya. Nah, ini kan dalam penjelasan kakak dulu ya, sama saya ya, bahwa ini adalah outputnya. Outputnya apa? Output di kesehatan masyarakat, output di administrasi bidang kesehatan. Ya, upaya kesehatan sendiri itu adalah outputnya. Upaya kesehatan masyarakat yang ingat apa itu adalah kita bisa diskusi apa itu outcome atau impact. Tapi itu bukan output. Sehingga kesehatan masyarakat akan mempengaruhi bagaimana kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Oke, di sini tadi ada bagian ini, sederhana bagian ini, bahwa pembiayaan kesehatan merupakan peranan yang cukup penting dalam mengembangkan kesehatan. Kesehatan sangat dipengaruhi oleh hal yang kompleks. Ya, salah satunya adalah pembiayaan pun seperti tadi di video
memiliki mana yang kompleks juga, luas, ya. Bagaimana biaya? Pembiayaan dengan apa? Pembiayaan dengan pembangunan apa? Dalam konteks yang lebih lanjut, ada mikro, ada makro. Pembiayaan secara mikro, bagaimana misalnya Paskas memenuhi kebutuhannya, bagaimana misalnya Paskas menyelamatkan masyarakat dalam mata tarifnya, bagaimana rumah sakit dalam melakukan regenerasi, ya. Bagaimana Pemda dalam mata tarif Paskas yang berlaku di daerahnya. Saya anggap itu adalah pembiayaan secara mikro. Ada yang levelnya lebih makro, lebih kompleks, lebih infrastrukturnya lebih tinggi. Kita akan bicara politik, kita akan bicara tentang masalah sosial, masalah agama, masalah ekonomi secara makro, fiskal, inflasi, dan lain sebagainya. Kalau masih ingat ya konsep ekonomi ini, itu kenapa saya bilang pembiayaan itu juga merupakan hal yang makro, meskipun dia sendiri menjadi determinan dalam pembentukan kesehatan. Perlu dilakukan pembatasan pemahaman terhadap pembiayaan kesehatan karena makro, maka kita perlu fokus, ya, perlu membuat sendiri. Ya, hanya yang berkaitan dengan manajemen dan teknologi bisnis maupun medis. Ya. Biaya kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenapa? Pasti. Ya, biaya kesehatan meningkat, pasti meningkat dari tahun ke tahun. Rasionalnya pasti ada inflasi, ada peningkatan biaya medis, alat-alat kedokteran, pajak dan lain sebagainya. Nah, apalagi kita di era sekarang, di mana kita selalu berpikir bagaimana mengefisiensikan struktur pelayanan. Paskas pun juga sekarang dituntut. Makanya mereka punya hal baru nih, ada kendali mutu dan ada kendali biaya, yang ujung-ujungnya adalah efisiensi pelayanan. Seluruh program dan kebijakan kesehatan akan selalu membutuhkan pembiayaan dalam pelaksanaannya. Ini sering saya singgung ya. Jadi, ya tanpa duit, tanpa pembiayaan nggak akan ada program. Simpel itu ya. Tanpa duit nggak ada program, nggak ada pelayanan. Tanpa pelayanan nggak akan terbentuk derajat kesehatan. Oke. Nah, kenapa pembiayaan kesehatan terus meningkat? Nah, ini coba kita lihat ya. Persentase pengeluaran nasional kesehatan terhadap domestik bruto terus meningkat secara progresif. Di sini saya ambil datanya sebelum 2010. Ya, 2005 ke 2009 itu meningkatnya drastis sekali. Dari 57.000 triliun menjadi 132.000 triliun. Hanya selisih 4 tahun. Nah, begitu pula persentase pengeluaran nasional juga meningkat. Pengeluaran nasional pada tahun 2005 sebesar 43% bersumber publik. Publik itu ya yang dikelola oleh pemerintah. Berbanding 57% bersumber swasta. Namun, semakin kecilnya menjadi bergeser. Pemerintah ya semakin meningkat 47%, 53% bersumber dari private atau swasta. Apa ini artinya? Ini menunjukkan jelas ada peningkatan pembiayaan kesehatan yang bersumber dana publik. Ya, JKN contohnya itu adalah dana publik. PPKM dana publik. Ya, PSBB dana publik. Vaksin dana publik. Nah, sebagai kesininya kita akan mengetahui, oh ternyata banyak program-program yang memang ini adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintah.
Itu kenapa dana publik ini yang dikeluarkan. Nah, berikutnya, terjadi peningkatan pengeluaran nasional kesehatan per kapita lebih dari 2 kali lipat. Per kapita artinya apa? Pengeluaran masyarakatnya per tahunnya itu ternyata meningkat. Nah, kalau kita berbicara pengeluaran per kapita, yang benar itu menurun atau harusnya naik? Semakin sistem kesehatan nasional, semakin jaminan kesehatan nasional itu settle, ya, di satu negara, maka harapannya adalah out of pocket harusnya justru turun. Pengeluaran uang nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena ada underlying-nya, ada backup-nya, ada buffer-nya gitu. Apa itu? JKN. Plus sistem kesehatan yang semakin membaik. Harusnya begitu. Namun yang terjadi apa? Semakin naik, justru semakin tinggi pengeluaran per kapitanya. Nah, di sini ini yang juga menarik ya untuk kita kaji. Oke, bagaimana era jaminan kesehatan nasional, era JKN? Sekali lagi, target UHC. Saat ini kita masih belum mencapai ya, meskipun hampir ya, dari dulu hampir. Karena memang bukan hal yang mudah ya, mencakup kesemestaan seluruh penduduk gitu. Mencakup kesemestaan penduduk. Namun bukan hal yang tidak mungkin, tetap harus kita kejar gitu. Ya, mulai dari mandiri ya, apakah dia PPU, PBPU, kita kejar. Dari badan usaha, kita kejar. Ya, agar apa? Kenapa sih kok begitu? Yaitu konsep jaminan kan begitu. Semakin banyak premi yang masuk, semakin banyak pendapatan yang masuk. Ya, tadi kan cash inflow-nya. Kalau Prof. Asko bilang cash inflow-nya harus besar. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Ya, jaring sebanyak-banyaknya pendapatan dari premi. Ya. Tapi kan sama aja, Pak. Yang ditanggung banyak. Oke. Tapi pertanyaannya, hanya berapa persen tiap bulan dari seluruh peserta tadi memanfaatkan ini? Nah, ini ya konsep jaminan ya, konsep asuransi ya, kayak gitu kan ya. Semakin banyak yang membayar preminya, maka sebenarnya semakin ada fleksibilitas dana yang bisa digunakan oleh BPJS. Sehingga tidak seperti yang tadi disampaikan, terus defisit. Peningkatan proporsi kepesertaan akan berdampak pada sumber pembiayaan baik OOP, out of pocket, duit yang keluar dari sakunya masyarakat ya, out of pocket maupun APBN. Jadi yang menarik, dengan membayar premi mestinya masyarakat tidak mengeluarkan uang banyak ya dalam pengobatan dia ataupun keluarganya. Tapi yang terjadi, semakin tinggi kepesertaan, justru OOP yang keluar semakin banyak. Kenapa kira-kira? Apakah ada pungli? Bukan ya. Jadi banyak riset yang menjelaskan bahwa semakin masyarakat itu aware terhadap status kesehatannya, bagaimana dia mendapatkan akses pelayanan kesehatannya, maka akan semakin meningkatkan juga pengeluaran kesehatan. Prinsipnya di situ. Jadi JKN ini sebenarnya kayak booster gitu ya. Kayak mancing. Orang akan diingatkan. Ini loh, pelayanan kesehatannya sudah dijamin oleh JKN. Sehingga dari statement itu, sehingga dari bahasa itu seolah-olah masyarakat harusnya semakin aware terhadap kesehatan. Begitu pula dengan APBN, jelas. Ya, semakin juga meningkatkan pengeluaran APBN. Buat apa kira-kira di era JKN? Ya buat subsidi. Subsidi apa? Subsidi premi bagi masyarakat yang tidak mampu. APBN juga berpikir misalnya defisit banget nih JKN, maka pemerintah pun juga harus berpikir, harus membantu itu bagaimana menyelesaikan defisit yang berkepanjangan. Namun bukan suatu hal yang bijak kalau setiap tahun pemerintah
harus terus mengeluarkan. Ya, karena harapannya BPJS ini benar-benar mandiri. Bagaimana kemudian mengelola uang sebanyak itu? Memang dalam praktiknya masih ada di sana-sini permasalahannya, namun itu bukan lantas kita hilangkan JKN-nya, tapi kita perbaiki. Balance antara pemasukan dengan besar benefit yang dikeluarkan oleh BPJS akan menghasilkan outcome yang berpengaruh pula terhadap pembiayaan negara. Apa nih maksudnya? Benefit yang dikeluarkan oleh BPJS, pembiayaan fasilitas kesehatan misalnya bagi masyarakat yang membutuhkan, pasien yang membutuhkan. Di sini sebenarnya hubungannya searah. Semakin besar yang dikeluarkan, maka outcome-nya berpengaruh pula terhadap pembiayaan negara. Jelas. Ya. Perlu peningkatan sumber pembiayaan. Di sini pentingnya ya. Bagaimana BPJS kemudian harus berpikir cash inflow selain premi. Ya, apakah mereka harus menjelma menjadi suatu badan hukum yang diperbolehkan untuk membangun sebanyak-banyaknya unit bisnis. Nah, itu bisa kita perdebatkan, bisa kita diskusikan. Dan berikutnya perlu diatur kembali dan diawasi mengenai pengeluaran pada instansi pelayanan kesehatan. Kenapa begitu? Mungkin bagi Anda yang pernah meneliti atau mungkin berkecimpung di dunia jaminan kesehatan, Anda kalau melihat klaimnya rumah sakit ke BPJS, ngeri ya angkanya. Ngeri. Ada itu satu tenaga medis bisa mencapai ratusan juta satu bulannya. Itu beneran Pak? Loh beneran. 100 juta, 200 juta, 400 juta. Nah pertanyaannya apakah benar seperti itu? Sesuaikah dengan praktiknya? Ataukah jangan-jangan ada indikasi, saya bilang indikasi ya, ada indikasi fraud. Nah kalau hal ini terus terjadi, misalnya benar-benar indikasi fraud, siapa yang dirugikan? Oleh karena itu butuhlah satu mekanisme pengawasan. Ya, sekarang BPKP sudah masuk ya kalau udah urusan masalah JKN ya. Karena duitnya gede. Ini juga masalah strategis reformasi pembiayaan kesehatan. Nah, ini kita hadapi juga masalah strategis reformasi. Ini belum seluruh masyarakat terlindungi secara optimal terhadap beban pembiayaan kesehatan. Kita sepakat, kita setuju bahwa masyarakat yang tidak mampu wajib dibiayai, wajib disubsidi. Namun pertanyaannya, yang pertama, apakah yang terdaftar PBI, Anda tahu ya PBI, penerima bantuan iuran, apakah mereka ini tepat sasaran? Maksudnya, apakah seluruh peserta penerima bantuan iuran itu adalah masyarakat yang tidak mampu? Ada kekhawatiran dulu ya. Dalam penetapan PBI ini kan juga ada peran dari pihak desa. Ya. Peran dari pihak desa. Jadi masyarakat yang tidak mampu Kemensos gitu ya, Kemensos, Dinkes, Mensos itu akan berkoordinasi dengan pihak desa. Pihak desa akan melaporkan siapa-siapa yang tidak mampu. Nah, pertanyaannya, yang dilaporkan itu apakah benar semuanya tidak mampu? Jangan-jangan ada kekhawatiran karena mereka konstituennya kepala desa, saudaranya atau konstituennya, wah dulu saya milih bapak gitu ya, atau oh ini teman saya, ini yang mendukung saya, oh yang ini enggak, ini yang musuh saya, dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran semacam itu. Nah sekarang sudah ada TKSK ya dari Kemensos yang langsung turun ke desa, namun juga masih tetap koordinasi dengan pihak desa. Nah ini kenapa saya sampaikan begini, karena saya itu kalau ke desa, saya lihat ada masyarakat yang secara finansial kurang ya. Saya selalu singgung pertanyaan tentang, saya nggak ngomong, Anda peserta JKN enggak? Pernah dengar JKN? Enggak. Pernah dengar BPJS? Pernah. Nah, berarti mereka
pahamnya BPJS. Atau pernah dengar JKN? Enggak. Pernah dengar BPJS? Enggak. Kalau berobat di mana? Nah, dikejar terus. Jangan-jangan memang mereka memang nggak tahu apa itu JKN BPJS. Mereka nggak ngerti kepesertaan itu. Tapi mereka sudah terdaftar. Tapi tidak sedikit yang saya temukan. Ternyata mereka memang benar-benar tidak terdaftar. Ini, tidak semua masyarakat terlindungi secara optimal. Terbatasnya dana operasional puskesmas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan mencapai target. Tadi telah disinggung, BOK adalah tulang punggung, ya, tulang punggung dalam penegakan upaya promotif dan preventif. Namun pertanyaannya, kenapa sampai saat ini kegiatan promotif preventif pun juga masih rendah? Apa ini yang salah? Apakah anggarannya memang masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhannya? Ataukah salah alokasi? Salah merencanakan? Belum terpenuhinya kecukupan pembiayaan kesehatan yang diikuti efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Ini anggaran itu tetap harus teralokasikan secara optimal, ya, secara efisien dan efektif dalam dibandingkan dengan tujuannya. Belum adanya pertimbangan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan, terutama program prioritas sebagaimana standar pelayanan minimal. Ini cukup penting, ya. Belum adanya pertimbangan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan, terutama program prioritas sebagaimana SPM. Bagaimana anggaran yang ada, anggaran negara maupun anggaran itu di daerah, itu mampu memberikan sumbangsi atau korelasi terhadap pencapaian SPM. Kan tidak ada itu. Bisa saja pemerintah menggunakan anggaran ini sebagai dasar penetapan anggaran ini. Sebagai dasar untuk penetapan anggaran dilihat dari pencapaian SPM-nya. Tapi kalau itu di generalisir, ya saya kurang setuju juga. Kenapa begitu? Karena masalah SPM pun juga harus menggunakan prinsip equity, keadilan. Masih terbatasnya peraturan perundang-undangan yang mendukung pencapaian jaminan kesehatan. Ya, peraturan perundang-undangan yang tentang pembiayaan, tentang jaminan kesehatan, tentang keuangan, ya ini juga masih terbatas, ya. Payung hukumnya itu sangat terbatas karena dia masih include dalam satu undang-undang besarnya, yaitu undang-undang kesehatan, dan ini kurang dalam, ya, menurut saya. Butuh yang namanya mekanisme hukum sendiri. Nah, di sini ya ada pembiayaan dan penganggaran. Kenapa kok penting? Sekali lagi kita berhadapan dengan yang namanya kelangkaan, scarcity, kelangkaan, ya. Kelangkaan. Bentar, ya. Nah, ya, kelihatan ya. Scarcity. Kelangkaan. Kelangkaan apa? Kelangkaan sumber daya. Kemudian ada sustainability. Sekali lagi, program itu tetap bisa berjalan asalkan ada sumber dayanya, begitu kan? Jika tidak ada sumber dayanya, bagaimana program itu muncul? Containment cost atau apa? Pengendalian. Butuh ini. Butuh mekanisme pengendalian. Agar apa? Agar tidak overlapping itu pembiayaan. Sudah kita terbatas, justru kita overlapping. Kita danai program-program yang justru kurang prioritas misalnya. Atau kita sampai double akun untuk pembiayaan satu program, itu ya kita ada containment. Nih, saya bilang tadi keadilan, ada prinsip equity di sini. Ngomong pembiayaan, kita pasti juga akan ngomongin masalah keadilan, ya.
Keadilan sekali lagi bukan hal yang sama dengan sama. Ya, tidak relevan kalau kita bilang equity itu sama. Equity itu adil. Adil itu bukan sama. Konteksnya nanti bisa luas ya. Nah, bicara cost, biaya kesehatan atau costing ya, nanti ada penjelasan sendiri ya. Maka kalau kita bicara biaya, apa sih biaya itu? Dalam konteks ekonomi, biaya itu ada dua perspektif. Perspektif konsumen atau perspektif produsen, penyedia pelayanan. Dari perspektif konsumen, biaya adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh satu pelayanan tertentu. Ya, itu dalam konteks dalam konteks perspektif konsumen. Bagaimana dengan perspektif penyedia pelayanan kesehatan? PPK, provider. Cost adalah nilai sejumlah input. Saya kira ini sudah pernah ya di ekonomi kesehatan, saya hanya mengulang kembali. Nilai sejumlah input yang digunakan untuk menghasilkan suatu pelayanan. Jadi kalau kita adalah tenaga medis atau pelayanan kesehatan, cost itu adalah berapa sih duit yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu pelayanan tumpat gigi misalnya. Berapa sih duit yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan suntik vaksin gitu dan sebagainya. Sedangkan biaya bagi masyarakat adalah pengorbanan yang mereka sudah keluarkan untuk mendapatkan pelayanan tertentu. Berapa duit untuk mencapai ke satu pelayanan kesehatan? Bahan bakarnya, angkutnya, ya misalnya, sebagainya. Ini kemarin di Riskesdas sudah menjadi pertimbangan untuk diukur juga, karena itu juga sebagai bagian dari pembiayaan. Nah, masih dalam provider dan konsumen. Biaya investasi, ya ini dari sisi pelayanan kesehatan ya, ada investasi, ada operasional, ada pemeliharaan. Apa itu investasi? Anda punya rumah sakit, Anda mau bikin gedung, Anda bikin gedung. Bangunannya, semen, segala macamnya sampai jadi bangunan, Anda beli peralatan-peralatan medisnya, ya, itu adalah investasi. Beli mobil, itu adalah investasi. Apa itu biaya operasional? Biaya operasional adalah biaya yang kita keluarkan untuk tetap untuk memberikan pelayanan. Contohnya, selama pelayanan itu berjalan, Anda punya klinik rawat inap 24 jam non-stop selama 7 hari atau selama 4 minggu, berarti itu kan 1 bulan ya. Dari 1 bulan ya. Berapa biaya operasional? Berapa listriknya, berapa airnya, berapa gajinya, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan biaya pemeliharaan? Biaya pemeliharaan ini sebenarnya lebih kepada maintenance ya. Bagaimana mempertahankan apa yang sudah Anda beli tadi tetap punya fungsi. Tidak gampang rusak, dan sebagainya. Nah, ini adalah konteks biaya dari sisi provider. Dari sisi konsumen bagaimana? Ya out of pocket. Duitnya itu yang dikeluarkan. Mengeluarkan duit itu pun juga berdasar dari kemampuannya. Berdasarkan juga dari kemauannya. Itu konsumen. Oke, sumber biaya kesehatan tadi ya. Yang ngomongin pembiayaan berarti kita proses penggalian, proses mengidentifikasi sumber biaya kesehatan. Ada dari pemerintah. Pemerintah di sini lebih kepada pusat ya, BPN ya. Ada pemerintah daerah, DAK, ya, APBD ya. Anda harus pahami itu. Anda harus pahami apa saja sih dana yang bisa
dikelola oleh itu pusat atau itu daerah. Ada juga sumber biaya itu dari swasta, ya, dari swasta. CSR itu adalah contoh ya, atau mungkin sumbangan, hibah, ya, dari situ. Organisasi masyarakat bisa nggak? Oh, bisa, ya. Organisasi masyarakat ini apakah itu mau formal atau non formal, kelompok masyarakat bisa juga menyumbangkan. Atau mungkin mereka punya kegiatan sendiri. Contoh nih, ada ormas. Ada ormas mengadakan kegiatan vaksin. Nah, itu adalah sumber biaya kesehatan dan harus tercatat. Ya, begitu misalnya. Ada dari masyarakat itu sendiri. Out of pocket. Jadi peran pembiayaan kesehatan yang adequate, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan akan sangat-sangat menentukan bagaimana mencapai suatu layanannya. Ya, nah, saya coba kelompokkan yang lebih sederhana nih. Sumber biaya kesehatan ada anggaran dari pemerintah, ya, all in semuanya dari pemerintah. Ada yang sebagian ditanggung oleh masyarakat. Secara sederhananya ini ya, kita bagi gini. Seluruhnya tidak ada komponen lain selain pemerintah. Semuanya ditanggung oleh pemerintah. Itu yang pertama. Nggak ada swasta. Yang kedua, sebagian ditanggung oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini juga termasuk kelompok swasta ya. Masyarakat juga ikut berperan ya, ada peran swasta, perusahaan. Namun kalau seperti ini apakah pemerintah lepas tangan? Tidak. Tetap ada peran pemerintah. Akan tetap ada itu peran pemerintah. Tinggal pembagiannya. Nah, ini ada pembagiannya. Bagaimana kita melihat ini ya, kalau di sini ada perspektif ya. Ada perspektif dari PPK ya. Kalau dari PPK itu warnanya ini. Coba kita perhatikan. Dari PPK, penyedia penyelenggara kesehatan atau kita Vaskesnya. Biaya kedokterannya dari mana? Kita bandingkan ada biaya kedokteran, ada biaya kesmas. Biaya kedokteran dari mana? Kalau negara-negara yang menganut paham komunis atau sosialis, maka semuanya dianggarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada peran swasta sama sekali. Nah, kalau peran sosialis atau non komunis ada peran swasta. Sumbernya ya. Bagaimana dengan biaya kesehatan masyarakat? Baik komunis maupun yang bukan komunis semuanya bersumber dari pemerintah. Tadi ilustrasinya ya. Bagaimana pengeluaran kesehatan dibandingkan dengan domestik bruto tadi semakin meningkat. Kenapa? Ya karena banyak dana publik yang akhirnya digunakan untuk suatu pelayanan. Ya. Oke, yang kedua, ketergantungan jumlah dana. Kalau tadi biaya kedokteran itu komunis nih, pemerintah semuanya enak kayaknya ya. Ya belum tentu. Kalau pemerintahnya tidak mampu, ya pasti akan dibatasi. Gitu ya. Kalau biaya kesehatan masyarakat semuanya ditanggung oleh pemerintah. Undang-undangnya bagaimana peraturannya? Ya ada undang-undang di sosialis atau di komunis itu, ya. Kalau di hukum-hukum yang non sosialis seperti kita ada hukum-hukum ekonominya. Ada alokasinya, ada bobotnya. Ya, ada perannya. Bagaimana biaya kesehatan masyarakat? Ya, tetap semuanya adalah undang-undang, baik komunis maupun enggak. Kenapa? Karena itu mencakup komunal, mencakup publik, mencakup banyak orang. Bedanya di situ ya. Biaya kedokteran itu satu orang untuk penyembuhan, untuk kuratif atau rehabilitatif. Biaya kesmas itu untuk semua orang, untuk lebih banyak orang, untuk promotif, untuk preventif. Bagaimana sisi pemanfaatan dananya? Nah, ini Anda bisa lihat sendiri. Biaya kedokteran itu kurang efektif dan efisien. Mengapa begitu? Bayangkan, satu orang menderita penyakit yang sifatnya katastrofik, yang butuh duit gede, ginjal misalnya. Berapa ribu, berapa juta sendiri.
juta sendiri untuk keperluan hemodialisa untuk satu orang, untuk mempertahankan kehidupan satu orang, mempertahankan kualitas hidup satu orang. Bagaimana dengan biaya kesehatan masyarakat? Pasti lebih efektif dan efisien. Kenapa? Kita ngomongnya ada cakupan lebih banyak orang untuk menghindarkan orang-orang itu tidak sakit penyakit X. Oleh karena itu begini loh, ada beberapa yang agak alergi kalau bicara biaya kesmas gitu. Udahlah, kesmas itu nggak ada buang-buang duit untuk penyuluhan dan sebagainya, nggak ada hasilnya. Betul, betul. Jika kita lihat langsung, tolak ukurnya adalah saat itu. Karena kesehatan masyarakat itu akan kita rasakan dampaknya di kemudian hari. Ya, saya kira itu bisa nanti ditambah dipelajari lagi. Coba saya share dulu ya. Pendalam lagi filenya. Ini saya akan coba masuk ke kok nggak ada ya? Ini. Kalau tadi kan kita nyampe di sini ya. Nah, intinya tadi saya sampaikan bahwa memang jika kita mau lihat dampak biaya kesehatan masyarakat itu dalam waktu dekat, kita berikan intervensi sekarang, kita lihat minggu depan, kita lihat bulan depan, ya saya kira nggak bisa seperti itu. Ya, jadi intinya biaya kesehatan masyarakat itu dampaknya adalah ke depan. Banyak riset WHO ya dan Bank Dunia. Jika misalnya memberikan intervensi biaya kesehatan masyarakat saat ini, maka dia ngukurnya 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Ada banyak riset yang menyebutkan semakin banyak pengeluaran biaya untuk kesehatan masyarakat di satu negara, maka pada 2-5 tahun berikutnya maka itu akan semakin terlihat bagaimana kondisi status kesehatan masyarakat di negara itu. Ya. Jadi nggak bisa, nggak apple to apple kalau kita mau bandingkan sama biaya kedokteran. Ya kan, kalau biaya kedokteran, oke, dikasih obat, dikasih operasi, udah sembuh besoknya. Minggu depannya udah bagus, tapi nggak seperti itu biaya kesehatan masyarakat. Ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini untuk dari sisi biaya customer-nya ada yang warna merah ya, sama penjelasannya seperti tadi. Nah, sekali lagi bagaimana pelaksanaan di Indonesia tentang ini? Jadi masalah kesehatan masyarakat adalah dianggap sebagai masalah yang publik, ya, publik sehingga termasuk public good, ya, public good. Dan pembiayaannya adalah pembiayaan pemerintah, tanggung jawab pemerintah, ya. Namun apabila perorangan maka sifatnya adalah private, ya. Kecuali bagi mereka yang memang tidak mampu, maka muncullah komponen PBI ya, penerima bantuan iuran. Oke, ini tujuan pembiayaan kesehatan. Jadi kita bicara dananya itu harus berapa ya, sumber dayanya dari mana saja, dan pengelolaannya bagaimana. Fungsinya di situ kalau kita berbicara pembiayaan kesehatan. Intinya tadi penggalian. Yang pertama adalah penggalian, bagaimana mencari sumber dananya. Setelah ketemu terkumpul, ya, jadi digali dulu dari apa, dari APBN, dari APBD, dari hibah misalnya ya, atau dana-dana konsentrasi, dana alokasi khusus DAK itu. Setelah terkumpul itu, ini yang saya bicarakan unit analisisnya bisa daerah, bisa pusat ya. Setelah terkumpul duit itu, maka
mau dimanfaatkan buat apa? Pemanfaatan, kita bicara pemanfaatan. Setelah punya dananya, mau dimanfaatkan buat apa? Kita bicara alokasinya, kita bicara penganggarannya. Nah, itu perbedaan pembiayaan dan penganggaran ya saya kira. Pembiayaan dan penganggaran itu berbedanya di situ. Pembiayaan konteksnya, ruang lingkupnya lebih luas. Nah, saat kita berbicara penganggaran, maka duit ini mau dialokasikan buat apa dan berapa? Itu penganggaran. Pemanfaatnya tepat nggak? Efektif nggak? Efisien nggak? Nah, seperti itu. Nah, baru gimana cara ngontrolnya? Gimana evaluasinya? Prinsip dasarnya seperti itu ya, kita bicara pembiayaan kesehatan. Sehingga prinsip-prinsip ini bisa terlaksanakan, cukup. Kita nggak perlu ngomong berlebihan ya, pokoknya dananya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan kesehatan masyarakat. Efektif dan efisien ya, jelas. Adil dan transparan. Adil, sekali lagi adil bukan sama. Adil itu proporsi. Proporsi. Atau proporsional, sesuai dengan kebutuhan. Adil saya kira konteksnya tidak hanya pembiayaan ya, pembangunan sistem akses itu harus adil. Premi harus adil. Nah, apakah adil? Nah, ini pertanyaan buat Anda. Apakah adil? Apabila di Jawa, di kota besar, misalnya ini ya, seorang PNS, kan PNS deh ya, seorang PBPU, bukan penerima upah, seorang yang dagang gitu ya. Dia tidak masuk golongan penerima bantuan iuran, tapi dia masuk mandiri. Dengan paling rendah kelas 3-nya sekarang berapa? 40-an ya, 42 ya, yang tidak subsidi. Dibandingkan dengan orang yang juga dagang kecil di daerah luar Jawa yang di perbatasan, di perairan gitu. Di pantai, saya bukan di pantai. Ya, di perbatasan kepulauan terpencil. Dia harus dibatasi, dia harus dimintai premi yang sama kelas 3 dengan angka di Jawa. Pertanyaan saya, apakah itu adil? Itu bisa jadi konteks yang harus kita diskusikan. Kenapa sampai sekarang belum universal health coverage? Iya kan? Udah deh, nggak usah jauh-jauh di sana. Di Jawa saja atau di sekitar lingkungan Anda. Konteksnya pasti saya nggak berani mau ikut. Sebulan, 2 bulan mungkin bisa. Nanti kalau bulan ketiga, bulan keempat belum tentu panenan saya bagus. Sebaiknya. Saya ngomong begini bukan berarti premi dihapuskan, bukan. Premi tetap dihitung ulang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Dan satu lagi sebelum ngomongin premi, jangan ngomong kewajibannya masyarakat. Kewajiban pemerintah harus dipenuhi dulu. Apa itu? Akses. Ya. Ngomongin premi, ayo kolektabilitasnya masih rendah ini. Bagaimana masyarakat ini kok nggak bayar-bayar? Terus sebentar, akses Vaskesnya itu loh, paling dekat itu kita tempuhnya sekitar 10-15 kilo. Dan kadang-kadang dokternya nggak ada, adanya cuma perawat. Bagaimana? Nah, yang dimaksud universal health coverage sebenarnya harus mencakup itu semua. Selain premi, selain kepesertaan juga adanya akses. Ya, saya kira itu ya untuk pemahaman tentang pembiayaan kesehatan. Ya, ini tadi yang saya sempat singgung, jumlah pemanfaatan dan bagaimana penyebarannya. Ada caranya, beberapa hal tadi juga sudah saya singgung di video. Nah, permasalahan kesehatan masih banyak ya tentunya ya, masih banyak. Dan masalah kesehatan, masalah pembiayaan ini harus segera diatasi. Kenapa? Karena ini dampaknya bagi program-program kesehatan yang lain. Program itu nggak jalan, program itu nggak efektif. Kenapa? Karena nggak ada duitnya. Duitnya mau ada bagaimana? Kok nggak ada payung hukumnya dan lain sebagainya. Kompleks ya, bicara pembiayaan kesehatan. Ya. Sehingga kalau ada duitnya itu kan, wah ini urusan siapa, ini urusan siapa, ini bukan urusan saya dan sebagainya. Bukan begitu. Ya, kewajiban pemerintah, kewajiban kita juga sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Ini beberapa hal alasan kenapa sih keuangan pembiayaan
kesehatan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Nggak ada inflasi, nggak ada perubahan pola penyakit, dan lain sebagainya. Baik, ini beberapa cara untuk mengatasi itu, meningkatkan jumlah dana pasti ya, baik dari itu pemerintah, dari swasta, dari asing. Asing boleh nggak? Boleh, tapi hati-hati. Asing boleh nggak? Boleh, tapi hati-hati. Ini apa nih? Pinjaman? Enggak, kalau pinjaman. Enggak kok, bukan pinjaman nih, hibah. Hibah. Baik, pelajari dulu, mereka kasih hibah alasannya apa dulu. Ya, jadilah suatu bangsa yang mandiri. Ya, kalau ada hibah yang memang nggak ada kepentingan apa-apa nih mereka yang ngasih hibah, ya silakan. Ya, swasta, tumbuhkan dengan swasta. Kelompok masyarakat, ada ormas-ormas yang bikin promkes, promosi, penyuluhan, vaksin, bagus itu. Sehingga mereka ada peran. Di sistem pengendalian biayanya ada visibility yang saat ini juga sedang saya sering lakukan ya, bagaimana menghitung kelayakan berdirinya suatu rumah sakit, klinik, puskesmas. Dihitung dulu nih. Oh, duitnya sekian M. Pendapatannya nggak cocok nih, sampai 5-10 tahun nggak balik modalnya, nggak layak. Itu berbicara tentang pengendalian biaya. Ya, saya kira itu ya. Waktunya kayaknya udah habis saya. Tapi silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Ada? Belum ya? Nggak ada ya? Udah jelas, Pak. Udah jelas ya? Lita ya? Selain AKK mungkin, yang AKK kalau nggak jelas itu kebangetan. Ayo, yang lain selain AKK, ada yang belum jelas? Ya, nanti semester ini Anda akan belajar juga praktik ya. Ngitung, siap-siap. Ya, nanti kalau udah praktik, tolong siapkan laptop ya. Jadi biar bisa ikut serta di situ. Jangan pasif. Mumpung, karena itu kalau kita buat itu pelatihan itu mahal. Ya. Kalau ikut pelatihan yang di luar, bukan kita yang melakukan, jauh lebih mahal ya. Nah, manfaatkan kuliah ini nanti. Kelas-kelas praktiknya. Baik, saya kira itu ya. Jika tidak ada yang mau didiskusikan, tidak ada yang belum ada yang mau didiskusikan, bisakah saya akhiri? Karena Anda pun juga sudah waktunya masuk ya, kuliah ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sudah overlap ya waktunya ya. Saya cuma ingin menyampaikan secara komplit saja. Baik, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.